Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, kita bertemu kembali dengan Wangunsari Podcast ya. Masih di channel Wangunsari. Tentunya kali ini agak berbeda ya, kita podcast di salah satu tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Sukabumi ya, yang ada di Kecamatan Simpenan, yaitu ada salah satu wisata Sunset Hill. Nah, kenapa kami datang ke sini bersama tim? Kami melakukan studi banding ya, untuk mengembangkan wisata yang ada di wilayah desa kita, tentunya di Desa Wangunsari. Karena hal ini perlu tentunya konsep pariwisata yang menarik pengunjung. Bagaimana caranya kita mendapatkan pendapatan asli desa dari sektor wisata. Sahabat desa, kali ini saya berjumpa dengan kawan saya tentunya ya, yang dari tahun 2017 kita bersama. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih tetap bersama gitu ya, dalam memajukan atau mengonsep tatanan perencanaan pembangunan desa ke depan. Selamat malam bosku. Siap. Ini adalah sahabat saya dan tentunya tidak asing lagi bagi rekan-rekan yang mana beliau adalah salah satu pendamping desa dulunya di 2017, dan sampai saat ini beliau masih menjadi pendamping desa. Namun beliau beralih tugasnya ke kecamatan lain. Gimana, sehat Pak? Sekian lama kita tidak bertemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kali ini sengaja kita bawa bagaimana kita mengonsep pariwisata di wilayah kita, yang mana ada potensi yang harus digali tentunya oleh kita dalam menata ruang untuk menghasilkan pendapatan hasil desa. Bagaimana pendapat seorang Pak Yudan, atau boleh Bang kenalan dulu? Mungkin rekan-rekan di luar sana belum mengenal sosok Pak Yudan itu sendiri. Profil, nama lengkap, dan profesi daripada Pak Yudan, silahkan disampaikan. Ya, sebetulnya kalau perkenalan nggak usah perkenalan. Ya. Kalau di channel ini mungkin kalau di scroll ke bawah ke sebelumnya pasti ada saya. Iya, betul. Nggak usah perkenalan. Mungkin ini sudah chemistry sudah ada di barisan kita. Untuk kalau sudah jalan ya jalan, cuman di hasil itu yang belum kita raih dalam perjalanan itu, hasil yang memang seperti apa yang proses sudah panjang ya. Betul. Cuman hasilnya emang belum kelihatan jelas yang signifikan. Cuman mungkin dirasakan juga ada perubahan-perubahan yang cukup ini dari perjalanan kita bersama. Signifikan lah. Mulai dari desa adanya keterbukaan, adanya SDM yang lumayan tinggi ya. Mungkin itu juga salah satu tujuan kita dalam satu pergerakan ini. Iya. Terutama yang paling ini yang tadi dibahas itu masalah sektor wisata. Betul. Dan itu cita-cita kita dari dulu ya. Betul. Perjuangannya sudah berapa tahun kita itu berjalan? 2,5 tahun kita berjalan. 2 tahun setengah dari mulai kita pengurusan sertifikat tanah sampai legalitas. Mungkin sekarang ini belum selesai juga intinya. Kalau sampai sana sih. Cuman dari perjalanan itu mungkin ada titik terangnya buat kita semua. Dan sekarang sudah ada BUMDes yang sudah berjalan. Mungkin dengan tadi bahasan studi banding, mungkin bisa juga ini menjadi studi banding. Menjadi referensi buat kita ya. Betul. Nanti untuk implementasikan di Desa Wangunsari ya. Untuk saya rasa kalau dilihat ini sebetulnya tidak cukup
cukup apa namanya, cukup ini ya, di Wonosari itu cukup terbuka untuk seperti ini. Cuman kembali lagi ya, konsep itu yang belum terbangun ya. SDM-nya itu yang perlu kita gali lagi dari perencanaan dan sebagainya. Emang harus betul-betul matang dengan kebersamaan semua elemen-elemen masyarakat, tokoh-tokoh yang ada di desa itu memang harus disatukan kembali untuk membangun, menata dan menghasilkan PDS yang cukup tinggi untuk desa ini. Nah, gini Kak, Pak Yudan, saya potong lah. Harapan kita itu kan kita sama-sama tahu lah profil Desa Wangunsari seperti apa. Desa yang baru mekar, kemudian baru 13 tahun ini. Nah, bagaimana kita selama satu periode kita mengurus secara administrasi pemerintahan, kemudian hari ini di periode kedua kita menata bagaimana kita mendapatkan pendapatan asli desa sebesar mungkin. Dan potensi itu sudah ada sebetulnya. Nah, akan kita gali dan sudah beberapa tahun mungkin ke belakang kita berjalan bagaimana mengembalikan aset-aset yang milik desa, tentunya untuk dikelola ke desa, kemudian dibangun oleh desa dengan konsep yang sederhana tentunya tanpa menghilangkan alaminya itu. Nah, harapan Pak Yudan sebagai pendamping desa yang tentunya di dalam pengembangan pariwisata ini kita kemarin sudah pembahasan rancangan ya, bahkan sudah mungkin nanti di perubahan juga tidak akan pernah berubah untuk sektor pariwisatanya itu. Nah, kita akan mencoba untuk membangun kolam yang rendam. Nah, artinya kolam rendam ini tentunya potensinya sangat luar biasa ya. Bagaimana di situ mendapatkan pendapatan desa sebesar mungkin. Nah, bagaimana tata kelola itu dengan baik, tentunya kita perlu referensi dari luar gitu ya. Nah, bagaimana hari ini kita berada di salah satu objek wisata yang konsepnya cukup sederhana sebetulnya, tapi sangat menarik dan boleh dilihat ini banyak sekali ya para pengunjung yang menghasilkan sampai malam begini. Nah, Pak Yudan, konsep barangkali punya konsep ke depan bagaimana masukan ke kita lah sebagai pemerintah desa untuk menata ruang daripada objek wisata itu sendiri. Ya, yang namanya pariwisata itu kan dari pusat sampai bawah itu menjadi suatu prioritas karena di Indonesia itu merupakan aset terpenting ya untuk kalau masalah alam. Jadi yang namanya pariwisata menjadi prioritas untuk semua intinya. Kuncinya kemajuan desa, kemajuan pemerintah Indonesia itu mungkin dari pariwisata. Betul. Bisa dilihatkan. Yang bisa menonjol hari ini, yang bisa digali itu ya. Kementerian Desa juga menggaung-gaungkan untuk prioritas desa, ada desa wisata, kemudian dari provinsi juga ada desa wisata. Itu tergantung kita desa menanggapi hal-hal program tersebut, apalagi tadi ada rencana pembuatan kolam. Intinya apapun yang dilakukan itu harus tertata dengan baik dari mulai perencanaan, kemudian adanya kebersamaan yang paling penting. Semua harus diraih, semua elemen masyarakat yang emang punya kualitas SDM yang cukup mumpuni itu harus diraih semua. Bukannya hal kita membangun, kita bangun dengan tujuan tertentu. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau kita bersama-sama, apapun kalau kekurangan adapun apapun itu bisa ditutupi dengan kebersamaan itu. Ya, intinya yang jadi suatu kegiatan sukses karena perencanaannya bagus, perencanaannya bagus, kemudian sudah ada potensinya, kemudian ada dananya, itu tinggal melaksanakan. Nah itu gini, kita itu kan perencanaan itu begitu jauh lah. Kita menggali akar permasalahannya seperti apa, kemudian akan ditata seperti apa, itu kan sudah jauh-jauh hari. Nah, kemudian hari ini kita mau melaksanakan mungkin di tahun 2024. Harapan Pak Yudan nih, ketika kita apa yang direncanakan jauh-jauh hari secara matang tentunya ya, karena ingin hasilnya matang, maka di dalam perencanaan itu tentunya harus menggali akar permasalahannya dulu. Nah, akar permasalahan itu sudah kita temukan. Nah, bagaimana kita hari ini merealisasikan itu, dan kemudian di dalam anggaran dana desa pun itu kan bisa digunakan, ada parameternya untuk sektor wisata itu. Dan memang salah satu pendapatan yang bisa digali di hari ini di Desa Wangunsari itu adalah
objek wisata itu sendiri. Nah, kenapa tidak mungkin warga masyarakat hari ini sudah mulai melek ya tentang konsep penataan wisata itu sendiri. Harapan Pak Yudan seperti apa nih? Apa yang digaungkan tadi, kemudian perencanaan yang jauh-jauh hari, mungkin Pak Yudan mengikuti sekian tahun dari 2017 menginginkan dan ingin melihat di kacamata Pak Yudan itu sendiri, Wangunsari itu menjadi desa yang maju dan mandiri. Artinya mandiri itu memiliki pendapatan dari desa yang tentunya menjadi manfaat untuk masyarakat desa itu sendiri. Ya, intinya dari desa tersebut kan dari dulu kita sudah membangun ya, untuk pembangunan infrastruktur itu sudah berapa tahun, dari 2012 ya, 2015 itu kita mengejut infrastruktur, kemudian ada pemberdayanya. Intinya sekarang tinggal bagaimana desa itu mengelola. Kalau dilihat sih kata di Wangunsari sudah sedikit lagi kalau infrastruktur, intinya kalau masalah jalan itu tidak terlalu terlalu rumit ya, betul untuk pembangunan infrastruktur, dan bisa digali nantinya, bisa manfaat daripada pendapatan hasil desa itu kan bisa dimanfaatkan ke sana untuk membangun infrastruktur itu ya. Harus dipikirkan ini sekarang itu membangun desa untuk menjadi omset desanya. Bagaimana bisa menghasilkan pembangunan, memiliki kemandirian sebenarnya. Dari itu jangan hanya kita membangun jalan tanpa ada output yang jelas. Kalau kita ada seperti omset untuk kedepannya, pikirannya ke depan untuk intinya untuk pendapatan asli desa mungkin ya. Apapun yang kita sekarang jalankan dari dana desa itu harus ada hasilnya yang menunjang ke PHDS. Karena itu menjadi salah satu prioritas untuk ekonomi desa ya, perekonomian desa terutama di desa yang ini mungkin ini bisa digali terus menjadi prioritas, sehingga tidak hanya kita nanti ke depannya tidak tahu apakah dana desa ataupun sudah ada gitu. Tidak ada jaminan untuk tetap ada dana desa gitu ya. Intinya harus ada kita kemandirian dalam pengelolaan yang ada kocoran-kocoran dari pemerintah kita, pemerintah pusat. Bagaimana kita cara mengolahnya untuk nanti jangka panjangnya yang harus kita jangan terus-terusan kita hanya terpaku. Nah itu harus bisa tanpa bisa memanfaatkan uang yang diberikan kan itu. Yang pikirannya hanya kita memikirkan terus gitu, jadi monoton. Jadi kita harus ke depan. Bagaimana kalau menggunakan dana desa yang sudah ada itu pun anak kecil bisa ya. Tapi bagaimana kita menjadikan dana itu sebuah capaian output untuk masyarakat yang sangat luar biasa, salah satunya yaitu di pendapatan hasil desa itu. Nah, di pendapatan hasil desa itu kan dimanfaatkan untuk pembangunan atau kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri. Itu kan tidak, pengawasannya tidak terlalu tidak terlalu berisiko ya tentunya untuk desa. Pak Yudan, sebentar lagi harapan kita ya untuk mencapai sebuah desa wisata itu akan segera tercapai. Akan tetapi kami masih memiliki kendala dan insya Allah akan kami selesaikan itu, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Yudan sebagai pendamping desa senior ya yang ada di Kecamatan Cisolok hari ini berpindah ke kecamatan tetangga, akan tetapi ruh daripada Pak Yudan masih tetap di Kecamatan Cisolok, terutama di Desa Wangunsari itu sendiri. Ada nggak yang disampaikan untuk masyarakat Desa Wangunsari, bagaimana Desa Wangunsari memiliki rasa memiliki, kemudian kebersamaan, kemudian cara pengelolaan bukan untuk sekelompok orang kan, bukan untuk satu lembaga atau pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan di situ. Seperti apa harapannya sampaikan di sini? Yang paling kunci yaitu ada ayat mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wa tasmu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Intinya kita kebersamaan dengan hal yang betul. Jangan sampai kita kebersamaan tapi saling saling menjatuhkan. Betul. Yang penting kalau kebersamaan itu terus dijalin, komunikasi terus dijalin dengan baik, kemudian dari tadi perencanaan yang juga matang, apapun kegiatannya pasti akan baik nanti. Nah gini, kita itu kan
tentunya ini konsep kan sudah terbangun ya, perencanaan sudah kita lakukan, kemudian realisasi hampir sekitar 5-10% lagi ini untuk mencapai ke arah yang lebih baik, untuk mencapai apa yang kita cita-citakan dari dulu. Nah kemudian secara regulasi kan tentunya setelah ini pembangunan mungkin tidak bisa juga pemerintah Desa Wangunsari kan secara struktural pemerintahan itu menguasai secara pengelolaannya, itu mungkin diserahkan ke salah satu badan usaha milik desa tentunya secara pengelolaannya. Akan tetapi di situ masuk pendapatan asli desa. Nah ini yang belum dipahami oleh masyarakat. Intinya desa membangun itu hanya untuk sekelompok orang, padahal tidak seperti itu. Nah itu boleh disampaikan oleh Pak Yudan sebagaimana parameter yang sudah ada tentunya baik secara regulasi maupun turunannya ke bawah. Ya kalau menurut saya kebetulan dari anaknya ya Kementerian Desa, ya intinya yang namanya dana desa itu tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan pembangunan, ya intinya untuk itu dari apapun walaupun berapa persen bisa yang dari kertas yang ada dari pusat itu harus dilaksanakan dengan baik, betul ya, dan dengan sebaik-baiknya agar intinya yang tadi itu diulang lagi jadi bagaimana caranya kita mendapatkan PADES yang betul-betul PADES ada betul menghasilkan emang untuk pendapatan isi desa untuk desa gitu, memajukan desa, agar kita tidak hanya terpaku betul. Intinya itu saja kuncinya. Kemudian yang paling penting SDM-nya terus digali terus ya. Betul. Yang paling pentingnya itu. Nah hari ini kan SDM sudah mulai pada muncul kan gitu. Tentunya ini suatu kebanggaan bagi kita, di mana para pemuda kemudian orang tuanya pun ikut sukses di situ, ada ikut berperan, memberikan masukan. Nah tentunya di situ sumber daya manusianya sudah terlihat tentunya ya. Nah itu sudah kita petakan bagaimana kita menampung aspirasi mereka. Namun dalam hal ini tentunya kami pemerintah Desa Wangunsari tidak akan pernah lepas daripada sebuah regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu sendiri, baik pusat maupun daerah. Sahabat desa, intinya bagaimana pemerintah Desa Wangunsari membangun tempat wisata atau objek wisata yang menarik ke depan, sehingga Desa Wangunsari memiliki ikon sendiri dan kemudian mendapatkan pendapatan asli desa yang sebesar-besarnya, bagaimana nanti dimanfaatkan untuk masyarakat desa itu sendiri, bukan untuk seseorang atau kelompok orang itu sendiri, melainkan untuk seluruh warga masyarakat desa, bagaimana mereka menikmati hasil daripada pendapatan asli desa itu sendiri. Sahabat desa, akhirnya kita pertemuan ini dan kami sampaikan banyak terima kasih ke rekan saya, sangat luar biasa sahabat saya ini dari tahun 2017. Mudah-mudahan beliau sehat terus, mengawal kami terus bagaimana pola pikir dan gagasan mereka itu diberikan, beliau itu diberikan kepada kami, sehingga kami memiliki motivasi yang tinggi untuk membangun desa. Sahabat desa, kita berjumpa kembali dengan video berikutnya dan konten berikutnya yang tentunya semakin menarik, dan boleh dilihat ini adalah konsep wisata yang sangat sederhana, akan tetapi luar biasa para pengunjungnya sampai malam-malam gitu masih ada. Oke, terima kasih, mudah-mudahan sehat terus dan kita kembali ke video berikutnya. Berdesa.